Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar, mahasiswa program studi ilmu perikanan, uh, pasca sarjana Universitas Haloleo, ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan reproduksi ikan kerapu sirip tinggi Epiphyllus maculatus. Jurnal ini, jurnal SRPU ini itu ditulis oleh Rodex dan kawan-kawan, yang tipe jurnalnya jurnal biologi ikan tahun 2016. Ini adalah bentuk jurnal aslinya. Growth and Reproduction of the Hagfish Grouper Epiphyllus maculatus. Pendahuluan, ikan kerapu sirip tinggi Epiphyllus maculatus menurut blog 1790 merupakan ikan kerapu tropis Pasifik bertubuh sedang. Ini diketahui habitat aslinya itu berada di reruntuhan dan terumbu karang dan mendiami dengan kedalaman minimal 80 meter menurut Henstra dan Randall. Epiphyllus maculatus merupakan spesies yang tersebar di luas, maka saat ini jenis ikan ini terdaftar sebagai lost out concern dalam daftar merah. Artinya ikan ini sudah hampir mengalami kepunahan karena akibat penangkapan secara ilegal. Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Research mengatakan bahwa ikan kerapu Epiphyllus maculatus ini sudah dalam bentuk garis merah, artinya ketersediaan di alam itu sudah mengalami penurunan. Nah, ini yang penyebabnya karena spesies ikan ini banyak menjadi target dari nelayan karena hampir sebagian besar ikan ini berada di daerah Indo-Pasifik menurut Lee dan Sadopi. Tujuan penelitian ini tentu untuk mengetahui riwayat hidup Epiphyllus maculatus, khususnya untuk riwayat hidup reproduksinya. Metode yang digunakan ini metode, pada dasarnya gambar ini menjelaskan bahwa dia membagi 3 area pengambilan sampel. Yang pertama, gambar A itu berada di wilayah Pasifik Tengah dan Barat, sementara untuk bagian B itu dari Mariana dan Caroline serta pulau-pulau yang mencakup di negara Federasi Macaronesia. Dan dari C itu Cook. Kenapa di daerah ini? Karena berdasarkan pengamatan, daerah ini banyak dijumpai ikan kerapu Epiphyllus maculatus yang dalam bentuk atau dalam ukuran dewasa. Metode selanjutnya di sini metode pengambilan sampel gonad, di mana menurut peneliti di sini sampel yang digunakan adalah gonad dewasa yang mungkin 3G 3G4 serta dibagi menjadi 2 jenis pengambilan sampel. Yang pertama, dia hanya memotong secara melintang sebanyak dari ujung sampai kecil-kecil. Selain itu juga bisa tipe yang kedua digunakan dengan gonad keseluruhan untuk memeriksa tingkat kematangan gonadnya. Pembahasan musim reproduksi. Pada gambar di bawah, pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ikan jantan itu diamati dari bulan Februari hingga Agustus. Sedangkan di sini banyak dijumpai adanya ikan jantan dewasa dan aktif pada bulan Februari, hampir didominasi oleh ikan dewasa, artinya ikan yang belum aktif untuk bereproduksi. Sementara pada betina itu ditemukan dari bulan Januari hingga April, artinya di sini daerah pemijahan di 3 tempat yang sama. Situ pada betina ditemukan hampir 4 bulan dari Januari hingga April, sedangkan untuk jantan itu Februari hingga Agustus. Artinya di sini ada selang berapa bulan jantan dan betina bertemu untuk proses reproduksi sehingga menghasilkan benih yang baru. Ini adalah gambar di mana distribusi panjang LT dan frekuensi umur Epiphyllus. Kalau lihat pada sisi kiri, di situ adalah distribusi panjang total. Artinya pada bulan-bulan tertentu
atau pada tanggal tertentu, ukuran panjang hampir didapatkan tertinggi 0,20. Sementara untuk di bagian kanan kelas umurnya pada daerah-daerah tertentu juga di situ, untuk daerah tangkapan itu hampir mayoritas berada di tertinggi di daerah artinya dia mengalami distribusi frekuensi yang tinggi. Nah, sehingga terjadi penangkapan secara illegal fishing. Distribusi usia dan pertumbuhan. Kalau melihat dari gambar di atas bahwa pertumbuhan paling lambat itu didapatkan pada musim dingin. Nah, itu kalau diprediksi dari si peneliti mengatakan bahwa frekuensi puncak pada bulan Februari. Nah, selama periode terdingin dalam setahun, artinya di antara 3 area distribusi untuk penangkapan sampel, di situ didapatkan bahwa di bulan Februari itu ikan kerapu Epihalus maculatus itu mengalami pertumbuhan paling lambat. Nah, sementara untuk untuk umur spesimen itu didapatkan baik betina dan jantan masing-masing berumur 10 atau 13 tahun individu yang belum dewasa. Pertumbuhan antara kedua jenis kelamin serupa dan profil panjang dan usia yang tumpang tindih. Distribusi usia dan pertumbuhan di sini persentasenya, di mana pada bulan April itu Januari sampai April itu tidak ada peningkatan pertumbuhan. Namun di bulan Juli sampai di bulan Oktober itu terjadi peningkatan pertumbuhan. Mungkin karena di bulan Februari itu dijelaskan tadi bahwa baik jantan maupun betina didapatkan suhu terdingin sehingga memperlambat proses pertumbuhan. Pola seksual. Nah, sementara untuk pola seksualnya, kalau dari gambar berikut ini terjadi di bulan-bulan April, di mana mungkin berpengaruh terhadap suhu, namun mungkin di bulan Juli sampai Agustus itu terjadi penurunan pola seksual baik jantan maupun betina. Pola seksual ikan kerapu, perkembangan awal ikan jantan dan betina terjadi pada ikan bipotensial, sering disebut perubahan jenis kelamin. Artinya di sini menurut Marion et al. 2010 menjelaskan bahwa ikan kerapu mengalami 2 jenis kelamin, artinya bipotensial. Nah, yang mungkin bisa saja dia sebelum pramaturasi mungkin saja jantan, dan setelah pramaturasi berubah jadi betina yang penampilannya tidak berbeda dengan ikan betina yang belum dewasa. Artinya di sini berarti yang saya sampaikan tadi bahwa yang ikan bipotensial itu terjadi pada ikan jantan. Pada ikan betina, kematangan terjadi melalui perkembangan oosit progresif dan oogenia, dan oosit tahap awal, nukleolar dan prenukleolar. Sedangkan pada jantan itu spermatogenesis mulai berkembang di antara oosit nuklear dan prenuklear. Selama perkembangan awal jantan, baik oosit nukleolus maupun prenukleus secara bersamaan mulai mengalami atresia. Pada beberapa jantan, oosit nuklear itu dan prenuklear tetap bertahan melalui tahapan perkembangan pada usianya. Cukup sekian yang saya presentasikan pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu.